Gara-gara cewek, persahabatan kita bisa rusak. Sabar. Rasa beli aku ngotong aku gue nak. Tinggalin gue cuma buat cewek kayak gini. Emang tahu kok. Emang tahu gue kayak gitu. Mana buktinya? Mana buktinya? Di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Oke, kita akan langsung minta fishball dan kita akan kocok untuk pria. Oke, kita akan kocok ya, Yan. Oke. Cowok nomor 6. Yuk berdiri, nomor 6. Silakan turun. Mario. Pria gagah yang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Mampukah Mario menemukan jodohnya malam ini? Apaan nih? Ngapain masih berdiri juga? Oh. Tadi yuk. Aneh. Tadi yuk. Ya, gituan yuk. Apaan sih? Yang gue panggil nomor 6, ngapain lo kadal-kadal turun juga? Hah? Kita sama, Bang. Hah? Kita sama. Sama lagi beda orang nomor 6 yang gue panggil. Konsol kental. Kalau satu udah maju semua. Bener. Tos soulmate lah, ya teh. CS duluan. Oh ini satu daerah ya ngomongnya ya? Iya. Kalau dia merantau ke Jawa, gitu. Ketemu di Jawa, di Tegal. Oh ini Sohipan nih. Yeah. Oke, Dono Kasino Indro ya. Iya. Ya Dono orang Jawa, Kasino Betawi ya kan. Nyampur ya. Nyampur. Oke, nama kamu siapa? Mario. Udah 2 lagi ngapain di sini? Udah kasih selamat aja balik lagi. Enggak, Hah? gitu. Kita udah persetujuan dari awal. Kalau misalkan ada yang kepilih satunya ikut semua. Gak bisa. Cicing, Mario. Cicing lah. Masuk ya. Saya ke Jakarta. Sudah bertiga dari kampung. Oke, terus? Nah, jadi kita ini udah teman kental, konco kental. Konco kental. Kental. Terus habis itu jadi Kita harus kompak. turun satu turun semua gitu. Ya, betul. Tapi kan yang kepilih dia. Kan yang nyari jodoh dia, masa bertiga-tiganya rebutan lo gimana? Ya, Kan? kalau misalkan Gini, coba. Produser, coba. Tolong bilang produsernya di atas dong. Boleh gak sih? Coba. Sebenarnya nggak bisa kan ini menyalahkan undang-undang garis tangan. Hanafi, gimana bisa nggak nih? Bisa. Tapi kan masalahnya di undang-undang garis tangan di pasal 13 ayat 2B itu kan yang turun harus 1. Gimana Pak Hanafi? Oke nih Pak produser Hanafi lagi ulang tahun katanya boleh. Siapa? Ya udah, nggak bisa diganggu gugat. Ada syaratnya tapi ini ya. Jadi syaratnya adalah ya masing-masing hanya memilih satu cewek aja untuk satu orang. Ya. Siap. Setuju ya? setuju. Oke. Yaudah, kita mulai ya. Boleh. Loh, kenapa? 3 yang turun ke bawah. Ya udah kan dikasih izin juga sama produser dan gue juga punya wewenang hak prerogatif dari host buat menentukan bisa apa enggak. Ya, itu tidak adil dong bagi kita semua. Udah nggak? Hah? Cewek-cewek, kita protes yuk. Masa bertiga sama 3 cowok kampung gini?
Konsok kental tidak bisa dipisahkan. Tampang kalian tuh sama kita orang nih beda jauh gitu. Gue tetap putuskan mereka tetap bermain. Oh, Mas Iya. Nggak bisa gitu dong. Kalau tetap kayak begini, saya all out aja. Udah, peraturan saya tidak bisa diganggu-gugat ya. Sekarang saya nanya sama kalian bertiga, kenapa kalian harus kompak banget datang turun satu, turun semua harus bertiga semuanya? Emang sedekat apa kalian? Jadi kia dari Jawa kita kompak ikut acara ini. Garis tangan itu kita tuh udah suka lah, resep lah, kayak nyari jodoh di dia teh. Terus dari Jawa ke sini saya biayain mereka. Tapi lu bahasa Sunda ya? Iya, orang Sunda sih. Kerjaan apa? Saya kerja karyawan swasta Karyawan swasta di daerah Tegal. Daerah Tegal. Mereka saya biayain naik bis ya kita ya, naik bis gitu. Terus ini jas semua itu saya sewain semua. Oh gitu, sewain semua? Semuanya semua. Jadi kalau salah satu ada yang turun, semua harus turun gitu? Ya, Harus itu. salah satu dapat jodoh, semua dapat juga. Ya. Harus dapat juga. Oke, Suryo kerjanya apa Suryo? Dodolan ya ada. Ya apa coba ya gimana? Nah, ini nih, ambilin ya. Oke. Jualan kue. Nah, ini dodolan saya. Kue apa? Ini di Jakarta namanya kue ape. Ini dagangan lo nih? Ya. Oh, dagangan ini? Enak ini. Enak? Lu boleh coba nggak? Boleh. Gimana, Cak? Makan biasa aja kan? Nah, dari tengah dulu. Ah, bukan pinggir dulu. Ya. Dari tengah dulu. Cara gimana caranya? Sedikit. Sedikit, makanya sedikit. Ya. Terus? Biar awet masnya kalau sedikit. Jadi tegasnya dulu, dimakan tengahnya dulu gitu? Bolong dulu nih. Mau? Sok bagikan atau Oh, bagiin aja, biar ngerasain Udah semua. bagi. Ya, bagian semua. Bagian semuanya. Gua makan pada ngilu. Tat. Anak-anak. Udah tahu caranya makannya kan? Dari tengah dulu. Kan tadi udah kasih tahu caranya. Dari tengah. Dari tengah dulu. Oke. Ambil, bisa diambil. Citra mau juga pasti Citra ya? Udah ya, udah, oke. Oke, Suryo. Imin. Kerjaan lo apa, Min? Penjual cilok. Penjual cilok. Oh, kenapa? Jualan apa aja yang penting halal. Enak. Oke, Imin, kalau sahabatannya gimana nih, Min? Persahabatannya selalu kental nih. Sama seperti cilok rasanya enak. Sudah sejak dulu. Oke. Nah, kalau Mario itu pilih cewek yang kayak gimana sih lo? Maunya? Nu pertama masih bahenol siga gitar Spanyol. Ya. Terus nu kedua kurang teh resep cewek nu bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Iya emang gini. Cewek bisa nyanyi. Siapa cewek bisa nyanyi, suaranya merdu, badan kayak gitar Spanyol, suka sama Mario, berdiri yuk. Ayo berdiri. 1, 2, 3 ya. Oke. Turun. Ya, sini. Oke.
Oke, silakan berdiri sini, jejer. Jejer ya. Oke, namanya siapa? Julia. Julia. Oke. Sebelahnya siapa? Hana. Hana, kalau kamu? Shiva. Siva. Oke. Hana, Siva sama Julia. Oke. Apa yang bikin kalian suka sama Mario mau turun ke sini itu apa? Dari kamu Julia. Kalau gue sih sukanya karena senyumnya manis. Ototnya tuh gede. Six-pack. Pastinya Oh, gitu ya? senderannya. Manis, six-pack, keker ya? Iya, Oke, ikut oke. gue banget. Oke, silakan Julia kembali lagi. Oke. Kalau Hana ya? Hana apa yang bikin kamu suka sama Mario apa? Aku sih udah kebelet banget pacaran. Oh, udah kebelet banget pacaran? Iya. Serius? Dan aku juga nggak kalah cantik sih. Aku juga bisa nyanyi. Oh ya? Aku yakin dia nggak akan nyesel. Lo nggak punya pacar kenapa? Ya karena aku pengen pacaran juga, pengen ngerasain kayak temen-temen aku gitu. Oh, lo belum pernah pacaran? Belum sih. Belum pernah? Belum. Wah serius? Mario, belum pernah pacaran, Mar? Bagus lah. Bagus lah tuh. Wah, kamu bisa nyanyi juga? Bisa lah. Bisa, oke. Kalau Siva, apa sih? Kalau aku sih udah kelihatannya manis gini. Badannya bagus juga Mas Uya. Tadi juga mukanya halus. Tapi kayak lebih halus Mas Uya deh. Perawatan Neng ya. Ya, oke. Perawatan. Siva, silakan kembali, terima kasih. Ya. Mario, lo mau ngetes apa nih sama 3 cewek ini? Apa yang mau lo tes nih? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi dungdak. Lo mau ngetes apa nih sama 3 cewek ini? Apa yang mau lo tes nih? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi dungdak. Dungdat? Dungdak. Oke. Ya udah. Satu-satu ya. Coba dari Julia. Ke tengah, kamu di sebelahnya. Oke. Sayang, apa gue krungu? Mengharap engkau kembali. Oke, Julia. Sekarang gimana Mario? Menurut lo gimana Mario? Lumayan lah. Lumayan sih. Tapi hoyong nama sih lagu dungdat. Kurang lah. Jadi gimana? Balik? Balik aja. Suruh balik? Siva, coba Siva. Siva ke tengah yuk. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku ya kan sama aja bisa nyanyi kan? Gimana Mario? Suarana fals. Kalau nggak ada selera, paling jelek nih, Neng mah. kampungan. Oke. Nah, terakhir ada Hana nih ya. Coba Hana. Ada Masno. Siapa? Sak mangga. Coba goyang. tengah. Ya, coba. Ya. Bila ingin melihatnya di atas kolam. Dalam. Oh di dalam ya? Oh, di atas kolam ikan terbang, ya kan? Ya. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Aku grogi karena aku ngomong secara galak. Mario. Oke nggak nih, Mar? Oke banget. Oke banget lah. Oke banget nih. Sesuai dengan body nek
Pokoknya mah suaranya Cocok nih, masuk. cocok banget. Oke, lolos. Oke. Siap. Oke. Nah, sekarang intinya Suryo saya mau tanya. Ya. Ya. Suryo. Oke. Suryo, gimana kalau kriteria cewek lo gimana? Nah, aku lebih pengen dapet cewek yang ada tai lalatnya. Tai lalatnya di kuping. Oh, Di belakang kuping. oh. Emang kenapa cewek punya lalat di belakang kuping? Ini lebih dia baik, pengertian, setia. Baik, pengertian Dan banyak hoki. oh bawa hoki. Oke. Dan juga dia pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Oke. Cewek yang merasa punya tai lalat di belakang kuping, silakan berdiri. Ya, oke. Saya benar punya tai lalat di belakang kuping. Turun. Oke, bener nggak ada tai lalat di belakangnya? Dan menurut kamu cewek punya tai lalat tuh bawa hoki, pendengar yang baik, penurut gitu ya? Coba dilihat. Ya. Ini. Mana nggak ada? Oh. Itu bukan tai lalat. Apa? Itu bukan tai lalat itu. Itu tai lalat. Tuh lihat ya. Tuh. Ini yang awas tuh. Close up. Itu panu tua itu. Oke, coba satu lagi. Nah, ini baru tai lalat beneran ini. Tuh. Madep sini. Kamu di sini. Nah, ini. Tuh. Jadi mau yang mana nih? Satu aja. Aku yang mau yang ini. Kenapa nggak milih aku sih? Apaan sih? Oke, pilih siapa? Pilih kamu lah. Ya. Oke, tapi mau nggak mau karena dia nggak milih kamu. Yang penting ada Mas Uya. Oh, ya udah, kamu balik ya. Nanti kita tukar nomor telepon ya. Iya. Oke, yuk silakan sini. Iya, diingetin makasih. Oke, nama siapa kamu sama? Cici. Kerjaannya apa Cici? Kerjanya kerja di kafe. Kerja di kafe ya. Nah, Cici kenapa tadi lo mau berdiri milih si Suryo ini? Soalnya dia sekampung sama saya, Mas Uya. Kampus? Ya, sekampung. Oh, sekampung. Sama-sama tinggal juga. Ya. Oke. Makanya orang tua saya pasti bangga kalau punya calon yang Satu sekampung. kampung. Oke. Berarti Ih, sirik aja deh lo. Sirik aja. Nah, lo bakal dibawa ke kampungnya dia, satu kampung nih. Yo. jodoh. Oke, Imin. Ya, Lo suka cewek yang gimana, Min? Sini, Min. yang terpenting bisa menerima Inyong apa adanya. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu bibirnya itu loh, tebel. Oh, bibir tebal. Emang kenapa cewek bibir tebal? Biasanya sih Perhatian terus? terus sama penyayang gitu. Sama saya juga suka cewek-cewek bawel. Karena kan kalau misalkan bibir tebel itu bawel yang perhatian gitu. Ya udah, sekarang siapa cewek yang bisa nerima Imin apa adanya? Ya. Dan bibirnya tebal, seksi, silakan berdiri. Oke. Nah, Imin, dari 3 orang ini gimana, Min? Aku cek dulu, Mas. Ya. Bentar. Aku keker dulu. Nomor 9, Mas. Nomor 9. Yang 2 sorry nih nggak dipilih nih. Ya. Maaf ya. Ini bibirnya tebel ya. Coba lihat. Ini tebal. Coba di close up. Oh my god.
Iya benar. Kayak Angelina Julung-Julung ya. Iya. Namanya siapa? Dinda. Imin. Tadi kerjaan lo apa tukang cilok ya? Ya, betul. Oke. Tukang cilok. Ada nggak usaha cilok di bawah? Ada dong. Mau nyoba nih? Coba. Saya bawain ya. Mana cilok? Nah, dia di bawah. Ya. Nih. Ini ciloknya. Oh ini ciloknya ya? Ya. Ini ciloknya, racikan sendiri. Oh racikan sendiri? Ya. Ini ciloknya ikan salmon. Mantap kan? Iya. Oke. Tapi tadi kamu berdiri tuh suka sama Imin kenapa? Karena Imin unik maksudnya. Terus Iya. saya juga suka sama cowok. Ya kenceng suaranya. Terus saya juga bosan sama cowok yang ganteng gitu maksudnya. Oh iya. Cowok ganteng udah bosan gue. Bosan apa cowok ganteng? Ya, pengen yang unik itu tuh yang Pengen yang unik? Oh. Ya udah silakan. Silakan. Mas, siring aja. Dinda di depan. Ya. Oke. Aku siapin ya. Ya. Oke. Jadi gimana oke ya? Enak. Enak juga. Min, kurang teh sesep padinya. Tim mimiti asup ke Bahasa studio. Indonesia aja bisa mas? Dari Indonesia. Iya. Dari masuk studio, saya tuh udah ngincer dia. Harus fair lah. Kan lu tadi udah pilih. Masa sekarang lagi? Ya. Jangan serakah. Jangan gitu dong. Masa gara-gara cewek persahabatan kita bisa rusak ya? Sabar. Tepuk tangan mah. Sabar. Tenang. Arbi mana Mamian? Tahu lu udah punya juga. Tolong Bi. Kenalin nih, Mian ini adalah indigo kita yang baru, ya. Oke, Mian, apa nih ya? Lihat dari Mario ini kok nafsu, dia udah milih cewek, tiba-tiba ngerebut apa ya? Pengen ngerebut cewek yang dipilih sama sahabatnya gitu loh. Ke tengah-tengah coba Mario. Mario, udah. Minta peralatan saya. Ini apa-apaan sih? Apa sih? Itu gunting buat Sini apa, mendekat. Mas? Buat apa? Nggak mau saya. Saya nggak mau ya. Intinya semua teman-teman saya saya udah biayain. Jadi berhak dong nyari cewek sepuasnya saya. Ya gue tahu lo yang nyewain baju teman-teman lo, tapi ini sekarang harus ikut aturan di sini. Ini buat dia. Ya udah lo tuntut aja kata Mian, lo jangan so tajir, minta lo tajir lo bisa enak-enakan gitu. Lo Mian, silakan Mian. Oke. Sebentar. Rambutnya buat apa nih? Itu 3 helai rambut itu buat apa itu? Saya ingin tahu apa yang disembunyikan olehnya dan ingin tahu karakter dia. Ya mah, dukun hoak palsu ini. Gak percaya saya. Dulu lo denger dulu. Lo. Apa dia? Drama? Penuh kepalsuan. Dukun palsu. Dia selalu mendekati seorang kalau ada materi, terutama uang. Wah, matre. Kalau ada materi ada maunya baru deketin. Iya, betul. Nggak nyangka. Dukun palsu jangan dipercaya ya. Jangan-jangan lu yang memperlu kepalsuan tadi seperti bilang sama. Coba relaksasi Bi. Relaksasi Bi. Boleh minta kursi? Relaksasi Bi. Ini apa-apaan bawa kursi kadieu? Ih, udah kenal sih. Nggak mau ah. Mau apa dulu nih mas? Duduk, jangan takut. Gue pengen tahu dulu palsu apa nggak duduk. Karena kamu cari jodohnya di sini, ya kamu harus ngikutin cara-cara di sini. Oke, cicing lah di dia, oke. Sekarang fokus dulu ke depan. Oke, sambil fokus, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Apapun yang terjadi ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, nyaman, dan rileks. Kita tetap buka mata.
belakangnya, pertahankan posisi badannya seperti ini, dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, siapapun yang bertanya, oke, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Mario, sebetulnya lo bersahabat dengan Imin dan Suryo ini emang tulus gak sih persahabatan lo? Saya sebenarnya nggak pernah tulus sahabatan sama Suryo dan Imin. Saya iri sama mereka, Mas, karena keluarga mereka sebenarnya lebih dari tajir di kampung dibandingkan keluarga saya. Apalagi semenjak rumah saya kemalingan, kami sekeluarga nggak punya apa-apa lagi. Makanya saya deketin mereka, Mas, biar saya manfaatin dan bisa dapat uangnya. Lumayan buat saya foya-foya di kampung lah. Nah, emang lo ada permasalahan apa sama keluarga teman-teman lo ini? Saya punya utang ke orang tua si Suryo sekitar 9 jutaan. Saya punya utang juga ke adik Mimin sekitar 3.500.000. Punya utang ke adik siapa? Imin. Oke, terus? Saya bisa utang ke adik Imin, soalnya saya paling sering main ke rumah Imin. Adik ceweknya seksi, montok banget, Mas. Adik Imin? Badannya kayak artis dangdut yang jago goyang dribble gitu, Mas. Tiap saya main ke rumah Imin, biasanya adiknya lagi jemur pakaian. Terus? Mulus banget pahanya, Mas. Wah, terus? Saya pernah bohongin adiknya. Saya bilang mau bayar utang, tapi pas adiknya lagi sendirian di rumah, akhirnya adik Imin ngabarin saya pas lagi sendirian. Terus saya berduaan sama adiknya Imin di kamarnya, Mas. Terus habis itu? Awalnya dia takut, tapi lama-lama dia suka sama saya. Udah bisa sadarin, Bi? Oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Mian, coba Mian. Coba Mian. Coba lihat. Imin ini kenapa emosi banget, Mian? Imin ini kenapa emosi nih yang gondrong nih? Udah, tenang. Sebentar, saya perlu peralatan saya. Saya perlu Samantha. Samantha. Siapa Samantha? Saya merasakan energi negatif di dalam tubuhnya. Apaan? Jangan ngayal. Ini apa nih? Ini adalah teman saya. Karena energinya besar dan saya gak sanggup, saya minta bantuan Samantha untuk menambah energi saya. Samantha, apa yang kamu lihat dari dia? Ya, saya juga lihat. Dalam tubuhnya penuh dengan aura negatif yang dia tutup, sehingga apa yang dia katakan gampang dipercaya. Sekarang. Sini kamu. Apaan? Lihat di kaca sekarang. Pasti di sini pada nggak percaya kan kalau hatinya dia busuk. Masih keluar. Sekarang abal-abal lu ya? Ini adalah darah kebusukan. Ngarang lu jangan. Mulutnya manis, padahal hatinya yang busuk. Hah? Jangan ngarang. Coba Bi, langsung relaksasi ya, Bi. Oke, lihat ke depan. Kenapa kamu marah-marah? Kenapa marah-marah? Dia ngata-ngatain, nggak bener. Ya, tutup mata aja. Mata tidur. Oke, sekarang saya 1 sampai 3. Buka matanya 1, 2, dan 3. Masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan nanti saya hitung 1 sampai 3. Setiap apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama kamu, oke, kamu akan masuk dalam kondisi relaksasi dan biarkan akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan berikan jawaban tersebut lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Sebetulnya lo gimana persahabatan lo sama dua sahabat lo nih? Saya sebenarnya senang banget punya sahabat kayak mereka berdua, Mas. Terus? Kita solid,
konsep kental banget. Kalau saya susah, pasti mereka bantuin. Oh, jadi lu senang nih sebetulnya? Senang. Saya di sini paling ganteng, paling keren. Tapi ada yang nggak suka dari mereka. Apa yang nggak lu suka dari mereka? Apa yang lu nggak suka? Setiap saya punya cewek, pasti mereka iri. Terus? Langsung adu domba saya sama pacar-pacar saya. Saya dijelek-jelekin. Terus? Dibilang apa lo? Saya dibilang cowok nggak bener lah, suka main judi lah, suka main sama. Padahal saya baru 5 kali main sama. Oke, terusnya? Waktu itu pernah saya kepergok mereka lagi main di semak-semak belakang. Terus? Di belakang warteg pas di kampung. Kepergok di warteg semak-semak? Iya. Nah akhirnya saya kesel banget mas, terutama sama Suryo. Kenapa? Saya heran juga, habisnya dia kan dekil mas. Dan dari kita bertiga, dia yang paling dekil. Tapi dia selalu dapat cewek yang putih, mulus, seksi. Waktu itu namanya Susi mas. Suryo nih ya, Suryo ya. Akhirnya gimana? Pacar Suryo waktu itu, saya selalu ngintilin kalau Suryo pergi sama Susi. Oke, terus? Akhirnya saya bikin rencana. Suryo sama mantan pacarnya dijambret orang, Mas. Terus? Saya datang dan hajar si jambret itu. Terus lo apain tuh? Terus saya selamatin barang-barang yang diambil jambret. Dan balikin ke mantan si Suryo. Si Susi itu? Iya. Terus? Ya padahal waktu itu yang jadi jambretnya orang bayaran saya, Mas. Terus? Jadi saya suruh pura-pura kalah, biar dianggap saya itu kesatria. Sebagai hadiah terima kasih, saya dapat ciuman dari si Susi, Mas. Saya akhirnya selingkuh sama Susi. Ya udah, Bi sadar Bi. Oke Min, saya itu 1-3 kembali seperti semula 1, 2, dan 3. Ngajar lu. Apa? Gua apa? Apa? Apa sih? Pernah nyongka aku dia teman kayak gue. Rasa dia aku ngotong sama gue nih. Apa nih? Coba Suryo, Mian. Gimana nih Suryo nih, Yan? Boleh ke depan sekarang. Samantha, lihat kan auranya? Hitam, pekat, emosi yang terus melanda. Bersihkan sekarang dulu. Saya minta tangannya. Masukkan tangan Anda 2 ke dalam tinta hitam. Lihatkan Samantha. Suryo. Klepto ulung. Pencuri handal. Pencuri ulung, klepto ulung, pencuri handal. Relaksasi, Bi. Relaksasi. Suryo aja lagi di relaksasi. Oke. Sadar dulu nyender. Oke. Relax dulu. Oke, lihat tangannya. Oke, lihat. Oke. Fokus ke telapak tangannya. Semakin lama fokus. Entah kenapa sekarang dari telapak tangannya dan di keningnya ada sebuah benda magnet yang sangat besar sekali. Saling tarik menarik membuat kamu makin nyaman dan makin rileks, dan biarkan ketika saya itu 1-3 apapun yang terjadi masuk dalam kondisi relaksasi dan akses segala informasi yang terjadi di masa lalu dan ceritakan sebenarnya 1, 2, dan 3. Tetap matanya relax, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 1, 2, dan 3 lebih relax lagi. Oke, Suryo. Sebenarnya lo berteman sama 2 teman lo ini gimana sih?
Saya sebenarnya ada maunya temanan sama mereka berdua, Mas. Maksudnya? Bukan lo bilang konco kental tadi? Konco kental apaan? Ora sudi. Oh alah. Saya setiap nongkrong di rumah Imin dan Mario, pasti pulangnya selalu bawa barang. Maksudnya? Barang siapa? Saya curi uang dan perhiasan di kamar orang tua Mario. Kalau ke rumah Imin? Kalau ke rumah Imin saya biasanya nyolong baju Imin terus saya jual lagi. Terus? Soalnya baju-bajunya lumayan bermerek. Terus tadi sebelum kita sampai di Antv buat syuting, saya ambil jam tangan punya Mario, Mas. Pas gimana tuh? Pas dia lagi tidur di bus. Niatnya nanti mau saya jual juga, Mas. Wah, klepto ya. Parah. Iya. Oke. Ya udah sadarin, Bi. Oke, Suryo. Saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. Oke, 1, 2 dan Jam. Orang mana, His? Jam. Tenang. Jam gua mana? Jam mana? Jam. Jam mana? Saya tuh bawa jam tapi hilang. Saya kira itu ketinggalan di bis. Ternyata sama kamunya, ih. Laptop oke, mana yang kemana kan? Berdiri. Oke. Siapa ini? Mario. Saya mau nagih utang. Ini Mario? Iya. Mbak siapa? Mas saya ini yang nyewain baju-bajunya dia. Bajunya ini nyewa sama saya. Bayar, Mas. Ya udah, tungguan aja di depan nanti saya bayar kalau udah selesai syuting. Udah. Lo udah pakai bajunya harus bayar dong, ya kan? Masa bayar belakang? Katanya nggak dibayar. Berarti ini bukan baju lo. Mbak, punya bukti? Saya punya bukti dia punya utang sama saya 5 juta. Dari tadi saya udah dengerin di luar ini Mas Mario ini punya masalah. Iya. Saya dengerin, makanya sekarang saya mau Mas Mario ini sebelum kabur lagi, saya minta Bayar utangnya. bayar 5 juta rupiah saya sekarang. Nanti aja, Mbak. Nanti aja habis selesai syuting baru saya bayar. Loh ini kenapa baju saya? Kenapa jadi gini? nah, kotor tuh. Loh Mas, coba lihat ini. Aduh Mas gimana sih? Saya kira udah dibayar tadi. Belum Mas. Udah bayar. Bayar. Belum ada uang. Kalau Masnya nggak mau bayar, saya mau semua pakaian yang dipakai sama Mas-mas ini copot. Malu. Jangan, Mbak. Nanti aja selesai syuting. Saya nggak peduli. Masa ini pakai boxer doang? Saya nggak peduli. Saya mau semuanya sekarang copot pakaian yang disewa sama Ya udah saya. copot. Sekarang. Ini gara-gara gue sih. Ya. Semuanya. Gara-gara lu nih. Katanya udah bayar seminggu yang lalu. Apa buktinya? Nih, minta-minta. Seminggu Hah? apa Mas? Katanya seminggu yang lalu udah bayar. Ini baru minjem sama saya semalam. Tadi pagi dia baru bayar DP sama saya 15.000. Mas denger ya, lain kali kalau Masnya nggak punya duit nggak usah sok-sokan nyewa baju ke saya deh Mas. Waduh. Diambil kan semuanya. Sakit apa ginian? Gara-gara lu semua. Gara-gara iya oke yuk. Jam mana coba ayo. Ya lu masa ini pakai boxer. Ya, gimana dong? Tapi yang bikin malu ini siapa? Lo kan? Tapi kan dia saya biayain. Saya biayain. Mana sih cewek nih? Itu gara-gara lu. Masih mau nggak? Kan tapi sekiranya biayain udah. Balik aja, yakin? Nggak mau nih? Enggak.
Udah kampungan, sosok punya banyak duit. Ya udah mau gimana lagi? Sok keren lagi. Udah kita mundur aja. Emang lo mau punya cowok-cowok kayak gini? Ya nggak mau jadi nih ya. Enggak banget sih. Udah silakan kembali yuk. Udah ya, ayo mundur aja. Balik guys. Emang lo ya. Dan sekarang sorry nih, ini akibat lo sendiri lo tukang bohong ya. Apa boleh buat nih? Lo gak dapet jodoh dan mau gak mau ya apa lagi? Ada di depan, nemu security di depan. Katanya punya salah satu kandidat cowok. Kenal ya? Coba lihat buka. Ini mah punya Suryo kayaknya deh. Keluarin semua. Keluarin semua. Dan saya Mas nih. Jangan ketemu ya. Ya udah sekarang gini deh, ya. Sorry nih, buat cewek-cewek sorry ya. Ya. Nih nggak beres ketiga sahabat nih. Sekarang keluar aja deh. Keluar. Oke, kita ambil fishball lagi ya. Kali ini buat cewek nih. Oke. Apaan lu tadi udah keluar ngapain masuk lagi? Saya ikut lagi dong, Mas. Tuh, jadi peserta, Mas. Udah naik, udah benar. Oke, mana coba? Oke, Cid. Oke. Wanita-wanita berdoa ya. Oke, set. Cewek nomor 8. Oke. Fiona, wanita cantik yang memiliki tubuh indah ini, ingin menemukan cinta sejatinya di garis tangan. Akankah keinginan Fiona terwujud malam ini? Oke, nama siapa nama? Fiona. Kerjaan? Entertainer. Entertainer apaan tuh ih? Hah? Mana buktinya kalau lo ngomong kayak gitu? Ini kalau berani kalau ngomong di depan gua. Apa? Bikin gua takut sama lo. Kenapa? Gak tahu tiba-tiba dia bilang gitu ke gue. Kok bisa? Oke. Emang kenyataan kan? Apa buktinya, hah? Lo pernah kan yang mantan gua? Aku tahu lo. Emang tahu Gak gue. usah kayak gitu. Mana buktinya? Oke, tenang. Liatin deh. Tenang. Mana? Coba. Fitnah. Ya. Ini tuh pekerja malam, cuman berkedok entrepreneur aja. DJ doang. Aslinya tuh pernah tuh sama mantan tunangan saya. Kebalik, guys. Oke. Aslinya dia yang Apa sih? DJ. Kan? Lo pernah sama mantan gue? Jangan fitnah lah ya. Mana buktinya? Gue bisa Mana show buktinya? di sini. Mana buktinya? Ada, Jangan fitnah lo. Arbian. Iya yang Ya. Ini dia. Ngefitnah lo. Lu kok bisa saya bilang dia cewek nggak bener, kenapa? Dia pernah sama mantan tunangan saya. Yakin? Yakin lah. Benar, lo pernah mantan tunangannya dia? Sumpah, gue gak kenal siapa mantan tunangannya dia. Jangan fitnah lah. Jangan laki sih lu. Jadi lupakan lu. Gue ini sendiri-sendiri aja ya. Gak pernah deket sama Oke, lo ada bukti nggak? Ada. Hah? Tunjukin kalau lo ada bukti. Ada. Apa buktinya? Jangan ngomong doang. Ada foto. Ada foto mana coba? Ini. Bener kan? Coba di Kan? mirroring. Ini tolong, ya nak. Itu buktinya tuh. Iya. Tapi gak apa-apa nih, gue publikasiin nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, coba Yana. Kita kasih lihat. Nah, tau mata lo, hah? Itu di tempat production. Gua kagak ngapa-ngapain, cuman dia itu ngefans sama gua. Mana ada maling aku sih? Emang kenyataan nggak usah fitnah lo. Gua kagak ada apa-apa sama dia. Lo tuh DJ. Oke. Berarti lo kenal sama cowok dia nih? Dia tuh sering datang ke tempat gua perform DJ di klub. Terus cowok itu?
Lo pacarin? Ya kayak belum, nggak ngapa-ngapain dan nggak gua pacarin. Iya. Jadi dia tuh kayak deket, PDKT, tapi gua nggak pernah nanggepin dia kayak gitu. Asal lo tahu ya, gua ya yang DJ sering mergokin cowok lo, sering bungkusin cewek. Gue bersyukur ya ketemu lo di sini biar orang-orang tahu kalau lo ada. Orang lo fitnah, emang dia aja yang sering bungkusin cowok, bungkusin cewek, maksud gua. Yuk. Balik. Gak boleh ngejudge gitu juga. Kan belum tentu juga. Oke, sekarang gini deh ya. Jadi kerjaan lo apa sih? DJ bang. DJ? Iya. Terus? DJ bang. Lo kerja DJ? Ya. Asli dari mana emang? Dari Surabaya. Surabaya? Iya. Oke, cari cowok kayak gimana lo di sini? Ya, gue pengennya cari cowok yang kebetulan gue kan single. Nah. Pengen cari cowok yang seenggaknya itu bisa ngertiin gue sebagai DJ, dengan punya pasangan itu yang nggak kayak ngertiin gitu loh. Yang ngertiin kerjaan lo. Iya, kerjaan gue kan DJ kan. Oke, sini. Oke, siapa cowok-cowok yang nggak cemburuan ngertiin kerjaan dia sebagai DJ? Wow. 1, 2, 3, 4 turun yuk. Mau kemana? Di sini. Oke. Fiona, ada 4 nih, pilih 2 coba. Kalau misalkan buat cek, ngetes nih ya dari keempat cowok ini supaya ajojing joget-joget gitu dulu gimana? Jojing aja joget-joget. Iya. Ajojing. Oke. Jadi lu nge-DJ mereka joget gitu, Den? Iya, biar lu bawa alat-alatnya? Ada. Oke, boleh coba alat-alatnya yuk. DJ. Jogetnya gitu doang nih. Siapa nama lo? Fauzi ya. Oke. Gimana nih, Fiona nih? Setelah ngeliat 4 orang ini, apa yang lo lihat nih? Kayaknya ada 2 orang yang jago banget ya. Yang mana yang jago banget? Jogetnya. Gimana yang jogetnya jago banget? Sering clubbing gitu. Oh, kira-kira yang mana nih? Kayaknya ini sama itu deh. Oh. Kayaknya Ali banget. Yang pilih nih, ini sama ini ya. Ini yang lo pilih nih? Enggak, mereka yang kayaknya suka clubbing deh di dalam klub. Jadi maksudnya? Gua enggak. Lo tolak justru? Iya. Selera lo itu begitu kenapa? Iya, kayak cowok baik-baik gitu deh. CBB. Baik, Mas. Gak pernah clubbing. Ya udah, jadi dualnya balik nih. Asik lo nyesel lo ngambil gua lo. Ya, tapi gimana lagi, emang bukan sekolah gua. Ya bukan kamu. Lo belum nyobain aja goyangan gue. Kita gua dong. Besok gua balik. Ditolak kalau nggak terima gimana ya, sih? Lo harus terima dong, ya kan? Gua ya bang. Iya, benar. Oke, nah sekarang nih ada 2 cowok nih, coba sini. Ini nama lo siapa? Namanya Fauzi. Kalau lo? Fauzan. Loh, kembar bagaimana Fauzan? Hah? Mirip aja. Oke, tapi anak zaman sekarang nggak bisa ngedance tuh kayak agak aneh gitu loh. Gak pernah gedugem sama sekali? Gak pernah bang, saya. Gak pernah? Coba. Sekali lagi. Mainin, coba kita lihat nih. Kok mati nih? Kok mati lampu Mati lampu ya? Kok mati lampu? FD, lampu. Lampu. Kenapa? Hah? Matikan. Coba. Mang. Mas. Bang, tolong. Loh, Ini gimana? Loh. Mana dia?
Mas. Ini apa nih? Ngapain gak usah? Aku mau perform di garis tangan. Apa nih? Apa nih? Mau kemana Apa nih? Tatan. Dia Lampu. Kenapa Kenapa nih? Dia nyulik gue. Dia nyulik gue saat gue perform di IJ di garis tangan 2. Maju lo. Balik lo. Siapa lo? Main masuk aja lo yang mati lampu tadi. Ngomong. Jangan diem aja lo. Rusak banget sih acara aku. Gak usah pegang-pegang. Udah. Lo sabotase acara gua lo. Oke, sini depan. Oke. Lo kenal sama dia, Fiona? Kenal, dia sering dolan ke klub waktu gue perform. Sayang sama dia, Bang. Sayang sama dia? Iya. Gua biasa aja, Bang, sama dia, Bang. Gak ada rasa, Bang. Udah gak sayang sama lu ya? Apa yang mantan saya itu? Jangan gua. Oh, ini mantan lo tadi lo bilang? Ini yang mantan lo bilang tadi? Iya Mas Uya, itu mantan saya. Coba sini. Papi, coba. Nama lo siapa tadi? Nama lo siapa tadi? Ovi. Ini mantan lo? Iya ini. Yang dibilang ngerebut dia? Iya. Ya, ninggalin gue cuman buat cewek ini. Siapa? Gua nggak mau. Gua nggak ngapa-ngapain sama dia. Harusnya lo syukur dicerai sama dia. Belum nggak jadi. Gak usah lu kejar-kejar gue lagi. Emang coba lo ya. Tenang. Mian. Coba terawang Mian, cowok ini Mian. Coba terawang Mian. Sebentar. Sepertinya saya butuh air putih untuk melihatnya. White water. Air putih ya? Karena tubuhnya penuh dengan energi negatif yang membuat saya tidak bisa melihat. Ada apa kamu di dalam? Kalau ya Kita salah paham. Gue belum bisa percaya sama lo. Ya udah lo bisa punya. Oke. Ada apa nih dengan air putih ini? Ternyata seperti ada sesuatu yang menggantung dan belum terselesaikan. Perasaan saya masih gantung sama Fiona. Gua nggak ada rasa sama Yang lo gantung sama perasaan sekali. lo maksudnya? Iya. Gua nggak percaya sama lu Tony. Gue percaya perasaan apa yang dibilang Mian. Coba Arbi. Relaksasi Arbi mana sih? Ini dia. Boleh minta gelang kamu? Iya. Kursi chair. Harusnya lu mau nikah sama si Tony. Iya Mas Uya. Udah tunangan kita. Batal? Tiba-tiba ada manusia ini dekat sama tuh manusia. Gua nggak ada apa-apa sama cowok lo ini. Oke, biarin aja. Coba Bi. Oke, Mian dipakai nggak gelasnya? Oke. Boleh, saya pinjam ya. Oke. Tony, kamu fokus dulu ke depan. Karena apapun yang kamu dengar, oke, kondisi apapun yang kamu rasakan, oke, suara tersebut membuat kamu lebih tenang, rasakan resonansi dari gelombang suara tersebut, membuat diri kamu lebih rileks dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya dengan kamu pada tahun ketiga, kamu akan mengakses informasi apapun di masa lalu kamu dan kamu ceritakan lebih detail dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tony. Lo kenapa datang ke sini tuh? Apa masalah lo apa? Saya penasaran. Karena belum berhasil naklukin Fiona, Mas. Terus? Ya, kredibilitas saya sebagai womanizer dipertanyakan di tongkrongan. Jadi lo maksudnya terus kejar dia? Gimana caranya? Saya harus berhasil Fiona. Kalau enggak, mobil saya hilang, Mas. Lah, kalau enggak mobil saya hilang. Gila aja. Apa hubungannya sama mobil lo sih? Ya, saya sama teman-teman kalau clubbing suka taruhan. Untuk seru-seruan. Oke. Parah. Biasanya taruhannya siapa yang banyak
siapa yang paling banyak bungkus cewek, itu yang paling menang. Cuma jackpotnya itu, kalau siapa yang bisa cewek yang lagi perform, itu jackpotnya. Itu yang jadi juaranya. Oh, DJ cewek, DJ berarti? Iya. Lu batal nikah sama Sofi kenapa? Ya, saya sengaja batalin nikah sama Sofi. Karena saya nggak mau diinjek-injek. Terus Sofi? Ya, karena Sofi itu orang tuanya kayak banget. Sedangkan saya itu harus dengerin semua perkataan dia. Ya, saya nggak mau kebebasan saya direnggut. Makanya mending nggak jadi kawin deh. Bibi sadar Bibi. Parah nih cowok. Oke, Tony. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Parah lo ya jadi cowok. Gangguan gue perform. Pergi lo. Ganggu gue perform. Harusnya lo tuh bersyukur kalau kamu itu udah nggak jadi sama dia. Udah dibukakan kan semuanya. Ya oke. Kayak gimana? Oke. Lo masih nyalain gue. Oke gini. Gue minta maaf, gue udah salah paham sama lo karena gue pikir ya mantan gue yang nggak bener. Ternyata ya emang bener, nggak bener dianya. Oke, minta maaf dong. Ya. Udah ngata-ngatain gue nih. Udah mempermalukan gue Ya, kan. pelukan maafin. Maafin, ayo pelukan. Terima nggak nih maaf gue? Pelukan maafin ayo. Terima nggak nih? Maafin aja, bro. Udah. Ya. Susah sama womanizer kan. Lo harus bener-bener ya seperti ini nih, iya kan? Aduh, bersatu. Ya udah, sekarang ada Fauzi sama Fauzan nih. Sofi, silakan balik ya. Iya. Kali jangan Thank main you, Mas dulu Uya. aja. Sofa di take out, Sofa. Ya, tolong di take out. Sofa sama alat DJ. Sama white water tuh, white water. Oke, Fauzan dan Fauzi nih. Sekarang masih mau lanjutin nggak setelah kejadian ini nih? Ya kalau saya sih mau. Apa? Mau. Masih mau? Oke, dan setelah tahu pekerjaan Fiona DJ lo nggak masalah ya? Enggak. Ya saya juga masih mau, soalnya kan pekerjaan nggak ada hubungannya sama percintaan. Jadi itu cuma profesional dia aja kerjakan. So bijak. Jawab pengertian. Iya. So bijak, tau nggak lo? Munafik. Maksud lo apa nih? Lu tuh so bijak, munafik. Maksud lo apa? Maksud lo apaan? Maksud lo apaan? Sini lu! Aku takut sama... Kok gitu sih? Hei, tenang. Udah. Sini! Udah. Hei, kenapa ngacak-ngacak sini? Udah. Nggak usah Sini! Sini. Ibu mati nih! Maksud lo apa? Udah. Maksud lo apa? Lihat. Ini siapa ini? Kenapa ibu? Yo, ibu bangun yuk. Yuk, bangun yuk. Sampai kayak begini. Ini pada nggak punya pikiran kalian gimana sih? Orang tuanya pengen nangis begini, lihat tuh. Kalau nggak mau berhenti ibu mati juga di sini. Jangan mati di sini, repot nanti mobilnya. Sabar. Anak ibu yang mana? Fauzi apa Fauzan? Hah? Ya, yang mangkut yang mana? Fauzi apa Fauzan? Yang ini apa yang itu? Anak saya dua-duanya ini, anak saya. Oh, Fauzi Fauzan anak ibu dua-duanya? Kakak adik? Ya. Oke, nama ibu siapa? Saya Fauzia. Anak saya Fauzan dan Fauzi. Ibu Fauzia? Ya, suami saya Faisal. Faisal. Oh, terus anak ibu kenapa pada berantem begini, kenapa? Nggak tahu dari kecil itu emang selalu kalau punya sesuatu pengennya sama. Mau mainan, mau baju, Sampai apa cewek selalu dulunya sama. Dan sekarang udah gede, mesti sama juga. Kirain masih kecil aja. Jadi semua harus sama. Masa saya harus belah ceweknya? Kan
Kan nggak mungkin. Oke, coba Mian. Coba Mian bacain bisa nggak Fauzin dan Fauzan nih? Fauzan dan Fauzi, coba. Saya. Apa, perlu apa nih, Mian? Sepertinya saya perlu spidol dan kanvas sekarang. Berapa biji, Mian? 2. Oke. Ini ngapain, Yan? Sekarang kalian berpunggung di sini. Dia punggungan? Ya. Saling berbalik. Oke. Gambar apa yang ada dalam pikiran kalian. Oke. Ambil spidolnya. Ambil spidol. Ambil sekarang. Coba kasih lihat gambarnya coba. Bisa kita lihat sekarang. Ikatan mereka sangat kuat. Ini apa nih? Ini gambar apa kamu? Pohon. Pohon. Lihat. Ini pohon juga. Gambar pohon. Artinya apa tuh, Yan? Mereka ini seperti anak kembar yang nggak jadi. Ah, anak kembar yang nggak jadi? Iya. Kembar yang nggak jadi. Ini ikatan mereka kuat banget berarti ya? Sangat kuat. Bisa dilihat dari gambar ini. Coba gambar sekali lagi, gue nggak percaya, coba sekali lagi. Oke, baik. Penasaran gue, coba. Gambar sekali lagi. Coba. Fokus. Nanti ketebulan. Gambar sekarang. Sekarang. Jangan ngintip-ngintip, ayo. Ikuti naluri dan kata hati kalian. Apa yang terbayang, gambar. Udah, cukup. Fauzi, Fauzan, coba lihat, Mian. Gambar yang kedua. Sama. Gambar manusia. Berarti benar ya? Ya. Hal yang sama, seperti ibunya juga energi sama ya? Energi frekuensi satu sama lain memang seperti ini. Coba, Adi kita relaksasi nih. Oke, boleh minta 2 kursi. Berarti benar terbukti ya? Iya. Kursi chair. Sama air relaksasi yang warna biru. Oke, Fauzi. Blue water. Ayo. Ya duduk, Fauzi, Fauzan. Kalian fokus ke depan dulu, atur nafasnya senyaman mungkin dan serileks mungkin. Dan apapun yang kalian rasakan ketika mendengar resonansi suara di sekitaran telinga kalian, telinga kiri dan telinga kanan, buat diri kalian menjadi semakin nyaman, semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kalian, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kalian dan ceritakan dengan sejujurnya. 1, 2, dan 3. Fauzi. Iya. Bener apal, lo tuh selalu suka apa yang Fauzan suka? Iya, Mas. Saya selalu suka apa yang Fauzan suka. Begitu juga sebaliknya. Kalau Fauzan? Iya Mas, saya lebih ngerasa nggak mau kalah sama Fauzi. Jadi kalau Fauzi suka sama satu hal, saya juga pasti bisa lebih dari dia. Oh, lo malah lebih gitu ya? Nah, persaingan nih. Kalau Fauzi, gimana nih? Lo soal cewek gimana? Sejak SMP kita suka selalu sama cewek sama. Sering banget kita berantem gara-gara cewek. Itu. Kalau Fauzan, gitu nggak? Nggak tentu Mas. Kadang saya yang dapat, kadang si Fauzi yang dapat. Yang lo dapat siapa? Ya kadang Fauzi, kadang saya. Ya atau nggak kita tukeran. Ah, tukeran. Itu gimana Fauzan tukeran? Kalau saya udah bosen sama cewek saya, biasanya saya ajak Fauzi untuk tukeran. Itu mau Fauzi? Ya biasanya sih mau Mas, karena kan selera kita sama. Si Fauzi pasti mau aja kan. Oh gitu. Fauzi, pernah pengalaman apa lagi lo soal cewek sama Fauzan nih? Iya Mas, kita pernah juga kita pacarin satu cewek yang sama di satu waktu. Karena ceweknya nggak mau kita rebut, tapi akhirnya ketahuan Mas. Nggak salah bikin kita ribut parah sampai mau tusuk-tusukan. Wah. Waduh, parah nih. Iya. Oke.
Gara-gara cewek saudara bisa begitu ya. Coba Arbi, sadarin Bi. Oke, Fauzi, Fauzan. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Tetap redam emosi kalian menjadi lebih tenang dan lebih nyaman. Seperti 1, 2, dan... Gimana nih Bu, Fauzi anaknya Bu? Ini kan ada cewek satu nih yang udah dijodohin nih Bu. Gimana Bu? Pokoknya saya minta siapa yang dipilih Fiona, nggak usah pada ribut. Mengalah salah satunya, ya? Fauzi sini dekat ibunya. Dekat Fauzan yuk. Iya, jangan berantem ya. Kalian berdua, jangan bikin ribut. Awas kalau ribut lagi. Ya, oke ya. Sekarang Fiona, saya tanya. Siapa yang kamu pilih antara Fauzi dan Fauzan? Misal gue mau milih salah satu dari kalian, asal kalian tahu semua, kalaupun sampai gue menikah sama salah satu dari kalian, gue nggak pengen punya anak. Apa-apaan cewek kayak gitu, nggak pengen punya anak. Semua perempuan kalau menikah pengen punya anak. Udah, nggak usah. Ibu nggak merestui kalian berdua. Ibu, itu urusan saya. Itu hak pilih saya. Perempuan itu udah kodratnya punya anak. Kamu maunya bang emangnya? Oke, tenang. Tapi semua orang pasti punya alasan Bu, ya kan? Coba saya tanya, apa alasan kamu child free nggak punya anak Fiona? Ya karena dari kecil, dari dulu, saya nggak pernah suka sama anak kecil. Loh? Nah, anak kecil lucu kan? Menurutku enggak. Enggak, kenapa nggak suka anak kecil? Biasa aja. Apalagi jadi anak kecil tuh yang sering gue lihat. Nangis, rewel, Oke, coba. cengeng. Iya, coba Mian. Apa yang Mian lihat dari Fiona? Coba, Fiona di depan, maju. Sebentar. Sepertinya dia mempunyai trauma yang sangat dalam. Saya minta Samantha untuk sini. Samantha? Mana yang namanya Samantha? Oh, ini. Ini adalah Samantha yang akan membantu saya melihat. Coba Fiona maju ke depan, Vi. Saya melihat di dalam bola mata Anda mempunyai ketakutan yang sangat besar. Saya melihat ada suara tangisan anak kecil. Tatap, kalau nggak salah tatap dong. Kenapa nggak berani? Oke. Bi, coba relaksasi, Bi. Oke. Duduk. Fiona, boleh duduk sini. Boleh minta lilin merah. Apa? Lilin merah. Red merah, lilin candle. Fiona boleh pegang lilinnya. Oke, bisa fokus pegang sama dua tangan. Oke, sambil fokus ke lilin tersebut. Oke, bayangkan dan rasakan apapun yang kamu rasakan ketika melihat lilin tersebut. Entah kenapa rasa hangat dari cahaya lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan kamu, menjadi lebih tenang, nyaman, dan rileks. Biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih detail dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Terus fokus ke depan. Fiona, lo nggak punya anak kenapa? Saya nggak punya anak. Karena Nggak apa? suka sama anak kecil. Kenapa? Soalnya dengar mereka nangis, rewel, gua stres. Stres. Yang pernah ada pengalaman apa? Gua pernah naik pesawat yang harusnya gua tidur istirahat, malah ada anak bayi nangis terus di dalam pesawat. Terus? Rasanya pengen lempar itu anak keluar dari pesawat. Anak kecil kan nggak ngerti apa-apa ya kan? Terus lo nggak bener-bener nggak ada pikiran mau punya anak gitu? Ya kalau misalkan gue berubah pikiran, pengen punya anak kan bisa pakai adopsi. Untuk apa saya harus hamil? Badan saya jelek,
Saya nggak mau nambah populasi di dunia ini. Tapi dunia udah padat maksud ya. Hah? Masih banyak juga kok bayi-bayi yang terlantar. Wah, ini pemikirannya aneh ya. Iya aneh. Oke. Iya, bener sih emang dunia ini udah padat. Cuman ada ya orang berpikir begini ya. Bi coba sadarin Bi. Atau di ini Bi, coba atau relaksasi lebih dalam lagi Bi, coba hatinya Bi. Oke, sambil lihat lilin. Nggak mungkin cuma suka sama anak kecil doang pasti. Oke, sekarang bayangkan diri kamu ada di sebuah lorong. Oke, bayangkan lorong tersebut gelap sekali dan kamu hanya memegang sebuah lilin. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, bayangkan kamu berjalan dalam lorong tersebut. Nanti depan lorong kamu, oke, ada sebuah pintu dan di pintu tersebut adalah pintu di mana kamu merasakan masa lalu kamu di masa lalu yang lebih detail dan lebih jernih dari sebelumnya. Bayangkan dan rasakan pada hitungan ketiga. Bayangkan kamu melangkah secara perlahan. 1. Oke, secara perlahan kamu melangkah melewati lorong yang gelap tersebut dengan dibekali sebatang lilin yang bercahaya yang sangat terang sekali. 2. Siap-siap untuk membuka pintu dari lorong tersebut. Dan 3. Kamu sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih dalam dari sebelumnya. Oke, silakan. Saya mau tanya sekali lagi, alasan sebenarnya kamu punya anak apa? Jujur. Aku nggak mau pengen punya anak. Karena aku takut nggak bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anakku nanti. Oh. Saya trauma, Mas. Trauma kenapa? Aku trauma. Dulu gue lihat orang tua saya ribut sampai mau tusuk-tusukan. Saat saya masih kecil. Makanya saya selalu dititipin ke sana sini sama saudara-saudara. Terus kejadian itu masih berbekas? Makanya itu saya trauma. Kejadian itu makanya saya jadi mikir, apa bisa jadi saya jadi orang tua yang baik, lebih baik daripada orang tua saya yang dulu, atau sama aja? Oh, ini gimana Bi? Kalau kayak gini kita mesti healing nih Bi. Iya, sebenarnya kalau misalnya dia ngerasain masa lalu dia bermasalah dengan sosok kecilnya, kita sebenarnya bisa mengasosiasikan diri dia menjadi sosok kecil nantinya. Oh, bisa dibalik ke masa kecil dia? Biar dia tuh mengambil sisi baiknya dari masa lalu. Gimana caranya? Boleh ada boneka nggak? Boneka dolls. Oke. Ini metode apa nih, Mi? Ini metodenya terapi kursi kosong, Mas Uya. Kursi kosong? Tadinya sebenarnya kursinya kosong, cuman kita mengasosiasikan... Empty chair? Empty chair. Mengasosiasikan dia menjadi sosok kecil di masa lalunya, Mas Uya. Oke. Sekarang di sebelah kiri kamu, ada sebuah boneka. Lihat dulu bonekanya. Tatap lagi, lurus. Nanti pada tahun ketiga, bayangkan dan rasakan bahwa di sebelah kiri kamu adalah boneka, dan boneka itu adalah masa kecil kamu di masa lalu. Ketiga, bayangkan bahwa kamu berada di sebuah lorong dan berjalan lagi, dan di depan lorong tersebut ada sebuah pintu, di mana pintu tersebut adalah pintu di mana kenangan kamu di masa lalu ataupun peristiwa masa lalu yang membuat kamu merasakan trauma ataupun mempunyai intensitas emosi yang berlebih dan sangat besar. 1. Berjalan secara perlahan. 2. Secara perlahan kamu akan membuka pintu tersebut, dan pada tahun ketiga kamu akan masuk ke dalam kondisi ataupun peristiwa di mana kamu menjadi sosok anak kecil tersebut, dan sosok anak kecil tersebut ada di sebelah kiri kamu. Dan 3. Sekarang apapun yang kamu rasakan di sini adalah sosok diri kamu di masa kecil dan di masa lalu kamu, dan apa yang ingin kamu sampaikan sebenarnya? Kamu masa kecil itu susah, berat. Kenapa aku harus dapat perlakuan seperti itu? Kenapa aku harus dapat perlakuan itu dari orang tua aku? Jadi dewasa itu capek banget tau. Ini berat. Kenapa harus dapat perlakuan seperti itu dari orang tua kamu? Tapi makin besar kamu,
pasti akan ngerti kalau masalah hidup itu makin berat. Semoga saat kamu besar, kamu bisa berdamai ya. Dan jadi versi terbaik dari aku. Aku capek. Aku lelah. Iya, pengen kembali ke masa kecilnya. Oke, Bi, udah Bi? Udah ngomong semuanya? Oke, Fiona. Saya bantu untuk diri kamu lebih tenang lagi, lebih nyaman. Saya bantu hitung 1 sampai 5. Apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu, bingkai ulang permasalahan tersebut di masa lalu kamu dan biarkan menjadi lebih tenang, nyaman. Apapun yang kamu rasakan, sisi negatif ataupun kondisi buruk apapun yang kamu rasakan di masa lalu, biar itu semuanya menjadi hal yang baik sebagai pelajaran diri kamu di masa depan nanti, di masa sekarang. Dan biarkan masa depan kamu menjadi lebih tenang, nyaman, dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Oke, 1, lebih tenang. 2, lebih semangat. 3, 4, dan 5. Oke, lebih sehat dari sebelumnya. Nah, saya penasaran sama cewek nomor 10 nih. Kenapa kamu nangis tiba-tiba? Coba, kenapa kamu nangis? Ya depan, kenapa nangis? Kenapa? Apa kamu juga punya mengalami hal yang sama waktu kecil? Hah? Coba minta Mac. Enggak, aku kayak ngelihat flashback ke masa kecil aku. Istilahnya aku nggak tahu bokap di mana. Tapi menurut kamu pengalaman masa kecil kamu tuh berpengaruh nggak jadi saat kamu dewasa? Ada pengaruhnya sih sedikit, kayak nggak percaya sama laki-laki kayak gitu. Nggak percaya sama laki-laki? Iya, kayak kan aku juga punya kayak bokap tiri, istilahnya ada beberapa hal yang terjadi gitu. Kamu pasti kuat, ya. Semangat ya. Oke, nanti kita akan terapi ya. Oke. Inilah garis tangan ya. Ya, menguak semuanya tanpa kita sadari. Oke. Nah, kita nggak boleh ngejudge orang. Don't judge a book by the cover from the cover, ya kan? Iya. Kita nggak tahu masa lalu setiap orang tuh pasti berbeda-beda, gitu kan? Kita nggak tahu seberat apa kehidupan yang pernah dia jalani, ya kan? Oke, sekarang Fiona. Bangun, Fiona. Oke. Fauzan? Iya, Mas. Oke, gimana nih? Setelah mendengar pengakuan Fiona, kamu masih mau apa enggak? Masih mau? Saya sih enggak ya, Mas ya. Enggak mau? Kan saya menikah mau punya anak. Saya nggak. Ya, itu betul. Itu baru anak ibu. Fauzan? Kalau saya mau. Mau? Nah, apa? Saya bakal nemenin dia sampai dia benar-benar siap. Nggak bisa. Lah, saya juga pengen punya cucu lah. Saya pengen nimang cucu, Mas Uya. Nah, pokoknya saya nggak setuju. Iya, kan tapi kan bisa. Kan dia kan bisa nunggu sampai dia pulih kan juga bisa punya. Pokoknya ibu nggak setuju, nggak merestui. Kan bisa dapat cucu dari istrinya Fauzi. Iya. Enggak, pokoknya enggak. Kamu kalau sampai nikah itu anak durhaka. Ibu nggak merestui. Ibu jangan ngatur-ngatur jodoh aku dong, Bu. Iya, tapi harus punya anak lah, punya keturunan. Tapi bukan begitu benar juga. Masalah itu kan bukan suka sama suka doang, tapi harus ada restu orang tua juga, ya kan? Susah kalau nggak ada restu orang tua, bener nggak? Terus gimana dong? Iya, Mas, nggak bisa. Enak aja, nggak boleh. Pokoknya ibu nggak merestui. Kak, kamu ngapain kesini? Kak, ya. Kakak ayo kita pulang, Kak. Ngapain kamu kesini? Siapa? Rusak lagi acara Aku adiknya Kak Fiona, Kak. Apa? Aku adiknya Kak Fiona, Kak. Ngapain kamu Namanya kesini? siapa namanya? Kok tahu kalau Nama aku kesini? dia, Mas. Aku mau ngajak kakakku pulang, Mas. Kenapa? Ngapain, Dek? Kamu tuh kesini? Mama nungguin udah kamu kakak, pulang Kak. aja. Mama nungguin ya udah kakak, kalau misalkan Mama nungguin ya udah Mama kesini aja. Ngapain lo? Mama nggak bakalan bisa kesini, Kak. Kenapa? Ya udah kalau ada kepentingan kesini aja. Kak, udahlah. Mama itu udah nggak ada, Kak.
usah fitnah ya. Dari tadi gue difitnah mulu. Kak, lihat Kak, Mama tuh meninggal kecelakaan, Coba lihat, Kak. Ya Allah, ya ampun. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini boleh di ini nih. Ya, Yana, tolong Yana. Kak, kita pulang, Kak. Mama tuh Ngapain sih kamu itu ngerusak acara? Kak, gimana meninggal kamu nggak mikirin Mama? Bukannya kamu suka mikirin diri kamu sendiri ya? Coba, kamu lihat tuh kalau lihat gambarnya. Lihat Kak, Mama udah nggak ada, Kak. Mama nungguin kita di sana, Kak. Ini kapan kejadiannya? Tadi pagi, Mas. Mama nyariin Kak Fiona di rumah sakit, tapi Kak Fiona nggak datang-datang, Mas. Jadi, Ibu udah dimakamin? Udah, Kak, tadi siang, Kak. Ayo Kak, kita pulang, Kak. Sekolah jadi Mana nih, Bi? Mas, dia harus pulang sekarang, Mas. Bawa aja deh. Yana. Yuk Kak, adiknya bawa, adiknya di bapok. Tolongin. Bisa nggak? Biarin aja biar gua. Biarin. Kita nggak ada yang pernah tahu garis tangan orang ya. Fauzi, sorry ya. Masa lalu orang ternyata tuh bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya saat dia dewasa. Dan itu yang menjadi proses dalam pembentukan pribadi seseorang. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalunya. Makasih banyak. Itulah Uya Kuya. Saya Uya Kuya. Saya Arfi. Saya Mian. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.